Sebelum nonton videonya, pastikan kalian udah subscribe channel ini. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan selamat datang di Kuroi Senko. Cerita diawali di dalam sebuah kereta. Terlihat beberapa siswa suzuran berada dalam kereta tersebut. Seorang siswa kelas 1 bernama Yasuda dipalak oleh Akutsu. Akutsu merupakan siswa kelas 2 suzuran. Akutsu sudah pernah tampil di film Crow Zero, saat itu ia masih kelas 1. Saat upacara penerimaan siswa baru, seorang siswa yang berlaga akan menguasai suzuran lalu diteriaki. Dia adalah Akutsu di dalam film Crow Zero. Di film Crow Zero, Akutsu diperankan oleh Issei Okihara. Ia sudah kabur karena menolak memberikan uangnya. Di sini, ia pertama kali bertemu dengan Boya Harumichi. Boya, si jomblo akut ini, terpesona melihat foto gadis di dalam dompet Yasuda yang terjatuh. Terpesona, aku terpesona. Boya lalu berniat menolong Yasuda. Cerobohnya, saat mau beranjak dari tempat duduk, Boya tidak sengaja membenturkan kepalanya ke besi pegangan dalam kereta. Ia lalu dihajar oleh Akutsu dan gengnya. Yasuda berakhir dengan ditelanjangi oleh Akutsu menyisakan celana dalam. Sampai di suzuran, Boya mengembalikan dompet Yasuda lalu bertanya siapa gadis dalam foto tersebut. Gadis tersebut merupakan kakak perempuan Yasuda. Boya berniat membalas perlakuan Akutsu pada Yasuda. Niat aslinya sih buat caper doang biar dikenalin ke kakaknya Yasuda. Boya ternyata adalah siswa kelas 2 pindahan. Ini merupakan hari pertama Boya di suzuran. Seorang siswa di kelas Boya menghina rambut pirangnya yang mencolok. Siswa tersebut adalah Hiromi. Di film Crow Zero, Hiromi diperankan oleh Shunsuke Daito. Saat itu ia masih kelas 1. Tak terima dihina, Boya melempar sepatunya ke Hiromi. Saat jam istirahat, Akutsu dan gengnya merokok di toilet. Mereka membicarakan Hiromi, Mako, dan Pon. Akutsu berkata mereka bertiga akan dihabisi oleh Bando. Akutsu merupakan bawahan Bando yang hampir menguasai suzuran. Boya mendatangi Akutsu dan gengnya untuk membalaskan dendam Yasuda. Belum mulai melawan Akutsu, Boya malah ditonjok dari belakang oleh Hiromi. Tetapi Boya berhasil mengalahkan Hiromi dengan satu pukulan keras yang membuat Hiromi terlempar sampai keluar toilet. Boya lalu melawan Akutsu and the gang. Setelah itu, Boya mengembalikan seragam Yasuda yang dirampas Akutsu. Saat diperingatkan oleh Yasuda mengenai betapa berbahayanya suzuran, Boya merasa tidak gentar sama sekali. Ia malah berkata sok keren. Menjadi seekor gagak yang terbang bebas lebih baik daripada menjadi burung dalam sangkar yang lupa cara terbang. Suzuran gempar dengan penemuan beberapa siswa yang terkapar di dalam toilet. Mereka adalah Akutsu dan gengnya yang habis dihajar oleh Boya. Selain itu, Hiromi yang merupakan salah satu siswa terkuat di suzuran juga diketahui sudah dikalahkan. Trio Ebizuka yaitu Hiromi, Mako, dan Pon sedang membahas mereka yang dalam bahaya karena fraksi Bando akan menyerang mereka bertiga. Mako dan Pon sebelumnya juga sudah tampil di film Crow Zero. Mako diperankan oleh Koyo Nagiyu dan Pon diperankan oleh Ryo Hazusume. Mereka disebut trio Ebizuka karena sama-sama berasal dari SMP Ebizuka. Mereka bisa terkenal di suzuran karena memenangkan Freshman War, yaitu pertarungan antar siswa kelas 1 saat upacara penerimaan siswa baru. Pertarungan tersebut terjadi di film Crow Zero. Selain itu, mereka juga merupakan junior dari Izaki ketika masih di SMP Ebizuka. Izaki sendiri merupakan petinggi di Genji Perfect Seiha di film Crow Zero. Boya dan Yasuda bertemu dengan tangan kanan Bando bernama Senda. Yasuda menjelaskan fraksi Bando merupakan fraksi yang terkuat di suzuran saat ini. Bando memiliki dua bawahan utama bernama Yamazaki dan Senda, bersama dengan 120 anggota lainnya termasuk Akutsu. Yamazaki dan Senda juga sudah tampil di film Crow Zero, namun hanya sebagai cameo. Yamazaki diperankan oleh Shinji Suzuki dan Senda diperankan oleh Kohei Takeda. Saat ini, satu-satunya kelompok yang masih berani menantang fraksi Bando adalah trio Ebizuka. Sepulang sekolah, Pon dan Mako menantang Boya berkelahi untuk membalas kekalahan Hiromi. Akutsu yang menyaksikan perkelahian tersebut mengatakan Mako merupakan satu dari 5 orang terkuat di suzuran saat ini. Boya awalnya dihajar habis-habisan oleh Mako sebab ia lengah karena foto kakak Yasuda yang ia bawa terjatuh ke tanah. Setelah berhasil mengambil lagi foto tersebut, Boya lalu mulai serius. Ia berhasil mengalahkan Mako dengan sekali tendangan. Bando akhirnya menampakkan diri. Bando baru muncul sekarang karena ia baru selesai dari masa skorsing.
Bando sebelumnya juga sudah tampil di film Crow Zero. Karakter Bando diperankan oleh Watanabe Dai. Saat itu, Bando membantu Genji melawan fraksi Serizawa. Trio Ebizuka menyambut kembalinya Bando dengan menantangnya bertarung. Tetapi Bando malah menawarkan mereka untuk bergabung ke fraksinya. Tentu trio Ebizuka menolak. Hiromi, Pon, dan Mako lalu menemui Yasuda, menanyai soal Boya. Hiromi mengatakan mereka bertiga tidak dapat mengalahkan Bando dan fraksinya. Ia yakin satu-satunya orang yang dapat menggagalkan Bando menguasai susuran adalah Boya. Sementara itu, Bando memerintahkan Senda untuk mengalahkan Pon dan Mako, sedangkan Bando berencana melawan Hiromi sendirian. Senda membawa beberapa anak buahnya untuk mengeroyok Pon dan Mako sepulang sekolah. Mako meminta Pon pergi mencari Boya, karena ia tahu saat ini Boya adalah satu-satunya orang yang bisa menolong mereka, sedangkan ia akan melawan Senda dan para bawahannya sendirian. Boya masih memaksa Yasuda untuk mengenalkan kakaknya, sampai mengikat Yasuda seperti kambing. Mereka bertemu dengan Pon. Pon meminta bantuan Boya untuk menolong Mako. Boya menolak karena ia merasa tidak punya keharusan menolongnya. Yasuda lalu mengancam kalau ia tidak akan pernah mengenalkan kakaknya jika Boya tidak membantu Pon. Tentu, Boya langsung merubah pikirannya. Ia lalu meminjam motor orang yang kebetulan lewat untuk segera pergi ke tempat Mako melawan Senda. Sesampainya di sana, Mako ternyata sudah dikalahkan. Boya lalu melawan Senda dan para bawahannya sendirian, sedangkan Pon pergi membawa Mako ke rumah sakit. Boya dengan cerdiknya memisahkan Senda dengan para bawahannya. Ia mengalahkan Senda dengan sekali pukul, lalu membuat semua bawahan Senda lari ketakutan. Keesokan harinya, Bando mengetahui Senda sudah dikalahkan Boya. Yasuda dan Boya pergi ke rumah sakit menjenguk Mako dan Hiromi yang dibuat babak belur oleh Bando. Sepulang dari rumah sakit, Yasuda memperingatkan Boya kalau sekarang ia juga akan diincar oleh Bando. Boya mengatakan ia akan membantu mengalahkan Bando. Yasuda lalu pergi untuk memberitahu trio Ebizuka kalau Boya akan membantu mereka. Belum jauh Yasuda pergi, ia malah dipukul dengan tongkat besi oleh Yamazaki. Bando dan banyak bawahannya muncul di hadapan Boya. Boya lalu melawan Bando dan semua bawahannya sendirian sambil menggendong Yasuda. Belum selesai pertarungan, Boya malah kabur dengan menggunakan motor yang ia pinjam dari pengendara yang lewat untuk membawa Yasuda ke rumah sakit. Beralih ke adegan ketika Senda memperingatkan betapa berbahayanya Boya pada Yamazaki. Senda meminta Yamazaki untuk tidak melawan Boya karena ia menganggap Boya orang yang sangat kuat. Setelah itu, Yamazaki justru secara tidak sengaja bertemu dengan Boya. Yamazaki kabur dan memerintahkan bawahannya mengeroyok Boya. Setelah mengalahkan semua bawahan Yamazaki, Boya mengejarnya lalu lagi-lagi mengalahkan lawannya itu dengan sekali pukul, bahkan sampai gigi Yamazaki rontok. Anak buah Bando melaporkan bahwa mereka semua dan Yamazaki sudah dikalahkan oleh Boya. Ia lalu menyampaikan pada Bando bahwa Boya menunggunya bertarung 1 lawan 1 di tepi sungai. Bando kemudian pergi menerima tantangan Boya. Bando sampai di tempat lalu melawan Boya dengan pisau. Meski begitu, Boya masih dengan mudahnya mengalahkan Bando menggunakan pukulan uppercut-nya. Dengan kekalahan Bando ini, ia dan fraksinya gagal menguasai suzuran. Kabar kekalahan fraksi Bando sudah tersebar di seluruh suzuran. Seorang siswa mengatakan, sekuat apapun Boya yang berhasil meruntuhkan fraksi Bando, Boya tetap tidak akan mampu mengalahkan monster bernama Rindaman. Sementara itu, ia sudah menceritakan betapa mengerikannya Rindaman pada Boya. Ia melarang Boya melawan Rindaman yang rumornya membunuh keluarganya sendiri. Tetapi Boya malah semakin antusias buat melawan Rindaman. Trio Ebizuka membicarakan topik yang sedang ramai di kalangan siswa susuran saat ini, yaitu siapa yang lebih kuat di antara Boya dan Rindaman. Pon mengingat mereka bertiga pernah dikalahkan dengan mudah oleh Rindaman ketika mereka masih kelas 1. Trio Ebizuka bahkan tidak bertahan sampai 5 menit meski mereka mengeroyok Rindaman. Tiba-tiba Rindaman muncul di hadapan mereka. Ia bertanya siapa yang sudah mengalahkan fraksi Bando. Setelah mendapat jawaban, Rindaman langsung pergi. Yasuda dan Boya berpapasan dengan Rindaman di jalan. Dalam sekali tatapan, Boya langsung sadar kalau pria yang ia lihat itu adalah Rindaman. Padahal mereka berdua sebelumnya belum pernah bertemu. Boya memprovokasi Rindaman dengan mengatakan kalau Rindaman tidaklah sekuat yang dikatakan orang-orang. Nah, oi. Mochi mo warippo soda. Rindaman mendaratkan 2 pukulan pada Boya sampai Boya pingsan. Setelah siuman, Boya langsung mencari Rindaman untuk membalas. Sementara itu, Yasuda menceritakan kekalahan Boya dari Rindaman pada trio Ebizuka. Yasuda kemudian diajak Hiromi bertemu dengan seseorang yang kenal akrab dengan Rindaman. Sedangkan Boya masih berusaha mencari Rindaman sampai ia beberapa kali salah orang.
Boya sempat merasa dirinya sedikit takut dengan Rindaman, tetapi ia akhirnya berhasil menemukan Rindaman. Boya mengajak Rindaman bertarung di bawah jembatan. Ketika Rindaman lengah, Boya langsung menderakan pukulan sampai Rindaman terlempar. Di tempat lain, orang yang ingin ditemui Hiromi dan Yasuda bernama Katsuragi Genjiro. Genjiro adalah siswa Suzuran yang lulus 2 tahun lalu. Sekarang ia bekerja sebagai kru proy. Genjiro mengatakan rumor tentang Rindaman membunuh orang tuanya itu tidak benar. Ayah kandung Rindaman memang sudah meninggal lalu disusul ibunya, tetapi bukan karena dibunuh oleh Rindaman. Sepeninggal orang tuanya, Rindaman tinggal bersama ayah tiri dan saudara tirinya. Suatu hari, saudara tiri dan ayah tiri Rindaman bertengkar hingga si ayah tertusuk pisau. Rindaman yang baru pulang mencoba menolong, tetapi secara tidak sengaja pisau tersebut malah tertusuk ke saudara tirinya. Ayah dan saudara tirinya pun meninggal. Akibat kejadian itu, Rindaman merasa bersalah sampai sekarang, meski itu hanya sebuah kecelakaan. Karena rumor tidak benar tersebut, Rindaman dijauhi orang-orang. ところでタバコある？一本くんねえか？おい、タバコもう一本いい？タバコある？最後にもう一本だけタバコくんない？もうないっすよ。よ相変わらずだな、先輩は。たかりばっか。しょうがねえな、まったく。Kembali ke pertarungan Boya melawan Rindaman, mereka berimbang, bahkan Rindaman mulai serius. Duel berakhir dengan pukulan keras yang bersamaan mendarat di wajah mereka. Boya terlempar ke dalam sungai dan Rindaman tergeletak di tepi sungai. Boya ditolong beberapa kakek legend yang mengangkutnya ke tepi sungai. No, Tune-san. Ah, nadake? Ah, nani? Moshikashi oki na koi de. 俺は負けたのか！ Sedangkan Rindaman siuman dengan sendirinya. Mereka berdua sama-sama merasa sudah dikalahkan, padahal bisa dibilang duel ini imbang. Rindaman lalu bercerita pada Genjiro kalau ia sudah merasakan kekalahan oleh seseorang yang bernama Boya Harumichi. Sementara itu, ia sudah menyampaikan berita kekalahan Boya oleh Rindaman pada Hiromi. Pon dan Mako datang bersama Akutsu. Akutsu mengatakan ia ingin bergabung ke dalam kelompok Boya yang ia sebut Harumichi Family. Hiromi setuju dengan pembentukan kelompok tersebut. Ia mengatakan jika Boya berhasil menguasai Suzuran, maka tidak akan ada lagi kekerasan di sekolah tersebut. Boya bertemu dengan Genjiro di tempat beli rokok. Tak lama Rindaman muncul. Mereka sama-sama mengakui kekalahan masing-masing. Keduanya bingung kenapa malah mengatakan hal yang sama. Kali ini mereka bertengkar hanya dengan beradu bacot lalu pergi. Di tempat lain, Senda dihajar oleh anggota geng motor Front Armament bernama Mito. Front Armament adalah salah satu geng motor yang ada di dalam cerita Cross. Bando, Senda, dan Yamazaki juga merupakan anggota Front Armament. Mito rupanya mencari Bando yang menghilang setelah gagal menguasai Suzuran. Muncul pemimpin Front Armament yang bernama Hideomi. Ia bertanya pada Senda siapa yang sudah mengalahkan fraksi Bando. Setelah mendengar jawaban Senda, ia meminta bawahannya yang bernama Ryushin untuk mematahkan lengan dan kaki Senda. Hideomi kemudian memerintahkan Mito untuk mencari dan menghabisi Bando, Yamazaki, serta Boya. Esok harinya, Yamazaki menelpon Bando untuk bertemu. Ternyata Yamazaki menelpon Bando karena diancam oleh Mito yang membawa para bawahannya. Sementara itu di Suzuran, dia sudah mengenalkan Akutsu dan puluhan bawahannya yang ingin menjadi anak buah Boya. Boya menolak permintaan Yasuda dan Akutsu. Boya mengatakan kalau ia benci dengan geng-geng seperti itu. Hiromi kemudian bercerita pada Boya kalau ia memiliki teman bernama Shinji yang berasal dari SMA Ara. Shinji adalah siswa terkuat di SMA tersebut. 6 bulan lalu Shinji meninggal yang kabarnya disebabkan oleh kecelakaan motor. Tapi nyatanya Shinji meninggal karena dibunuh oleh geng Front Armament. Mako berkata Front Armament akan mengincar Boya karena sudah mengalahkan Bando. Boya meminta trio Ebizuka dan yang lain untuk tidak ikut campur urusannya dengan Front Armament. Bando dan Yamazaki akhirnya bertemu. Mito serta anak buahnya sudah menunggu untuk mengeroyok Bando. Setelah Bando babak belur, sekarang giliran Yamazaki yang dihajar. Cerita berakhir dengan Bando dan Yamazaki yang terletak tak berdaya setelah dikeroyok oleh Front Armament. Mito dan para anggota Front Armament lainnya kemudian mengincar Boya sebagai target berikutnya. Jangan heran kalau grafisnya kelihatan jadul banget, karena anime ini dirilis pada tahun 1992 lalu. Sayangnya, anime Cross ini cuma ada 2 episode OVA ini.
Anime Koko Buto dan Cross ini berlatar kira-kira beberapa bulan setelah Genji lulus. Kita bisa merujuk dari trio Ebizuka yang muncul di film Cross Zero. Ketika di film tersebut, mereka masih kelas 1, sedangkan di anime ini mereka sudah kelas 2. Film Cross Zero diberi judul Zero di belakangnya karena ceritanya berlatar sebelum cerita utama dari seri manga Cross yang ditulis oleh Hiroshi Takahashi. Jadi film tersebut dimulai dari 0 atau dari 0, sedangkan cerita Cross dimulai dari 1. Ya kira-kira gitulah umpamanya. Meski berlatar sebelum cerita Cross, film Cross Zero yang dibuat tahun 2007 lalu sangat jauh dibandingkan dengan manga Cross yang sudah dimulai sejak tahun 1990 silam. Kalau film Cross Explode berlatar serta film Cross Zero 2 dan sebelum cerita di manga Cross. Tetapi, film Cross Explode bisa dibilang film uncanon atau filler karena tidak berpengaruh pada cerita utama dari seri Cross. Karakter-karakter dari SMA Suzuran yang menonjol di film tersebut juga sama sekali tidak pernah ada dalam manga Cross, kecuali Rindaman dan duo Maruken Kakuken yang berasal dari SMA Kurosaki. Karakter-karakter penting dalam film tersebut seperti Kazeo, Goura, Kagami, Shibata, Ogisu, dan yang lain-lain adalah karakter orisinal untuk film tersebut. Selain Genjiro, Rindaman yang kita kenal sebagai seorang penyendiri ini ternyata punya sahabat dekat lainnya, yang bernama Bito Makio. Kalian masih ingat sama Bito Makio? Makio adalah karakter yang dibunuh oleh Kawaishi di awal cerita film Cross Zero 2. Ia adalah pimpinan SMA Hosen. Rindaman sudah bersahabat dengan Makio sejak ia masih SMP. Bayangkan jika Rindaman memilih Hosen sebagai SMA pilihannya karena Makio. Duet Makio dengan Rindaman pasti mampu meruntuhkan dominasi Suzuran di Towarushi. Beruntung, Rindaman sudah lebih dulu tertarik dengan SMA Suzuran karena Katsuragi Genjiro yang saat itu menjadi pentolan terkuat di SMA Suzuran. Makio memiliki adik yang bakal meneruskan kepemimpinannya di SMA Hosen setelah Narumi lulus. Siapa lagi kalau bukan Bito Tatsuya. Tatsuya sudah muncul di film Cross Zero 2. Sayangnya, Tatsuya belum menunjukkan tajinya di film tersebut. Padahal ia adalah salah satu karakter yang terkuat di manga Cross. Dalam manga, Tatsuya bahkan mampu mengalahkan Ryushin. Ryushin yang merupakan anggota Front Armament ini diklaim sebagai karakter yang sama kuatnya dengan Rindaman. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan cerita anime Cross ini, kalian bisa membaca manganya dari chapter. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.